Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi bikum fid daraini amin. Al-babu tsani Al-babu tsani fi tartibil a'maliz zahirati min awalis safari ila ruju'i. Ini berarti lembarannya nggak difotokopi ya? Mau ya? Nggak usah difotokopi ya? Hari ada fotokopi belum tentu bisa baca ini. Hah? Al-babu tsani, bab yang kedua, fi tartibil a'maliz zahirati, di dalam susunan, di dalam menyusun al-a'maliz zahirati, perbuatan-perbuatan zahir, min awalis safari ila ruju'i, dari awal melakukan perjalanan sampai pulang. Dari mulai kita mau berangkat menunaikan ibadah haji atau umroh sampai kita pulang dari umroh, sampai kita pulang dari haji. Wahia asyru jumalin, dan itu ada 10 kumpulan, 10 jumlah. Al jumlatul ula fis sunani min awalil khuruji ilal ihrami. Jumlah yang pertama terkait sunnah dari awal berangkat menuju ihram. Kalau ini yang tinggal di kota Mekah ya, jadi langsung berangkat menuju ihram. Kalau kita biasanya ada travel yang ke Madinah dulu, ada yang langsung ke kota Mekah, ada juga yang ke Mesir dulu, ada yang Turki dulu, atau nanti pulang baru ke Mesir baru ke Turki gitu. Kalau ini min awalil khuruji ilal ihram, ini artinya buat orang-orang yang tinggal di kota Mekah, dari rumahnya langsung menuju ke tempat ihram, ke tempat ngambil mikot. Wahia tamanin, sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika mau berangkat itu ada 8 sunnah-sunnahnya. Wahia tamanin, dan itu ada 8. Nah, yang udah pasang nih mau berangkat umroh, ini diperhatiin dari sekarang, biar pas berangkat sunnah-sunnahnya udah betul-betul dikerjakan. Al-ula, yang pertama, fil mali, yang berkaitan dengan harta. Fayam bagi ayyabda'a bit taubati, sebelum dia ngumpulin duit buat berangkat, sebelum dia ngumpulin duit buat daftar, buat nyetor, fayam bagi, maka sebaiknya an yabda'a bit taubati, dia awali dengan bertaubat terlebih dulu. Jadi yang mau umroh, sejauh hari sebelum keberangkatan, sebelum daftar, taubat dulu dah. Itu taubat. Taubat itu caranya, yang pertama, kita menghentikan perbuatan buruk yang kita kerjakan
dan memasang niat di hati untuk tidak mengulanginya lagi. Kan dosa kita ada dua macam atau ada tiga. Kalau yang berkaitan kepada Allah itu ada dua. Yang pertama, meninggalkan kewajiban kita. Yang kedua, melanggar larangan-larangan Allah. Itu yang berkaitan kepada Allah, berkaitan dengan Allah. Nah, sebelum kita umroh, kita taubat dulu. Kalau rasa-rasanya kita sering ninggalin kewajiban kita, kalau ingat ya kita qodho dulu. Sholat misalkan kita mau berangkat umroh nih, kita sadar bahwa selama ini kita sering ninggalin sholat. Ya udah, itu sebelum berangkat umroh kita qodhoin dulu sholat kita. Gitu. Kalau bisa tuh setiap hari kita qodho aja, kita qodho. Gitu. Buat yang dulunya sering ninggalin kewajiban sholatnya. Tapi sholat di sini mah kagak ya. Di sini mah nggak ada yang kayak begitu. Hah? Kagak, di sini mah lagi ngaji. Gitu. Kalau yang kita dosanya dengan cara melanggar larangan Allah, itu tadi kita pasang niat di hati tidak akan mengulangi perbuatan itu, dan kita menyesal, kita nangis minta maaf kepada Allah, ampun kepada Allah. Itu cara tobatnya. Kalau dosa yang berkaitan kepada Allah, kita qodhoin dulu dah dosa-dosa kita. Atau minimal sebelum keberangkatan kita, sebelum berangkat kita niat mau berangkat umroh, itu kita banyakin istighfar dah. Kita banyakin istighfar, mohon ampun. Karena kita ini berangkat umroh mau ngadep, mau menghadap kepada Allah, mau berkunjung ke rumahnya Allah. Makanya jangan sampai ketika kita datang ke rumah Allah kita sedang dalam keadaan kotor. Makanya dianjurkan sebelum kita berangkat ke sono untuk menghadap Allah, kita dianjurkan untuk bertobat terlebih dulu. Jangan sampai tadi kita ngadep lurah aja, mandi dulu, dandan yang rapih dulu, pakai minyak wangi dulu, itu sekedar ngadep lurah. Apalagi ini kita mau berkunjung ke rumahnya Allah. Ya tentunya badan kita harusnya sebersih mungkin dan sesuci mungkin gitu. Makanya kita taubat dulu dah, banyakin istighfar dulu dah setiap hari. Minimal kalau Rasul kan sehari semalam minimalnya 100, atau dalam riwayat lain ada yang bilang 70 gitu. Udah tuh, sebelum kita berangkat setiap hari kita banyakin istighfar, minimal 100 dah kita baca. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, setiap malam terus begitu sampai kita berangkat menunaikan ibadah umroh. Taubat dulu dah, itu yang pertama. Kalau memang dosa yang berkaitan dengan Allah langsung. Waraddil mazalimi, dan mengembalikan hak-hak yang kita zolimi. Karena lagi-lagi kita ini kan hubungan kita dua, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Kalau kita melanggar larangan Allah atau meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, kita bertobat. Nah, untuk bertobat dari dosa kita kepada sesama manusia, itu kita kembalikan hal-hal atau hak-hak yang kita zolimi dari orang lain. Yang dizolimi itu biasanya ada 3. Yang pertama itu harga diri, yang kedua itu fisik atau badan, yang ketiga itu harta. Ada harga diri, orang kita kata-katain,
kita hina, kita caci, kita maki, itu namanya zolimnya zolim berkaitan dengan harga diri. Kalau zolim yang berkaitan dengan harga diri, cara taubatnya kita mohon maaf dan minta dihalalkan. Maafin saya ya, karena sebelumnya saya sering ngata-ngatain mamang, saya sering ngata-ngatain abang gitu. Saya sering ngomongin kejelekan abang, saya sering ngomongin kejelekan mamang begitu. Itu berani ya, berani aja gitu. Kecuali kalau bangsanya kita ngomong begitu kita ditabok dah, baru dah jangan gitu. Tuh, yang pertama tuh, kalau kita pernah menyakiti harga diri seseorang, cara taubatnya dengan minta maaf dan minta diikhlaskan, minta dihalalkan. Ini sebenarnya ajaran dari guru-guru kita cakep tuh. Makanya ketika ada ratib berangkat umroh biasanya ngadain musopahah. Ya Ustaz ya, musopahah namanya ya, jabatan tangan. Cuma jangan sampai itu cuma sekedar jadi seremoni doang, jadi ritual doang, jadi tradisi doang. Jadi pas musopahah itu memang harusnya kita betul-betul minta maaf gitu. Jadi begitu salaman, mohon maaf ya bang ya, saya punya banyak salah sama abang gitu. Makanya saya bingung kalau musopahah, misalkan kita jabat tangan pas mau berangkat umroh, yang kita salamin orang kagak kita kenal. Ini saya mengaku salah apanya ya, orang nggak kenal gitu, ketemu kagak pernah gitu. Musopahah tuh harusnya emang bukan pas lagi momen musopahah itu kita minta maafnya, jauh sebelum kita mau berangkat umroh. Begitu kita pasang niat, kalau bisa kita datengin rumahnya atu-atu gitu, sambil nenteng dah yang rasa-rasanya kita sering sakitin, kita sering zolimin, itu kita datengin rumahnya atu-atu, nenteng duren kek, nenteng apa kek begitu. Gitu. Ya ilo kita bawain duren kagak dimaafin kan begitu Ustaz gitu. Itu tuh. Itu kalau kita pernah nyakitin orang lewat yang berkaitan dengan harga diri. Ada juga kalau kita nyakitinnya lewat fisik, pernah mukul, pernah nabok, pernah nendang. Itu berarti kita minta maafnya dengan minta dihalalkan. Bang, maafin saya ya, dulu pernah mukul. Silakan dah kalau mau mukul saya sekarang saya redo, saya ikhlas begitu. Jadi minta dikisos namanya. Minta dipukul lagi gitu. Kalau nggak minta dipukul ya minta diikhlaskan, mohon diikhlaskan ya gitu. Ya makanya ini cara taubatnya begitu sebenarnya gitu. Tapi nanti ada lagi caranya lain lagi gitu. Ini yang awalnya dulu. Itu yang kedua, kalau berkaitan dengan fisik kita minta dikisos. Silakan dah, dulu saya pernah dupak abang sekarang dupak saya dah begitu. Saya dulu pernah nyubit abang, sekarang cubit saya dah begitu. Yang ketiga, kalau kita pernah menzolimi harta orang lain. Barangkali di sini dulu ada yang pernah mancingin bawal orang, mancingin patin orang begitu. Itu kita tuh, bang mohon maaf ya, dulu empangnya saya pancingin malam-malam begitu. Gitu. Itu kita minta maafnya. Kira-kira itu biar lunas saya bayar berapa sekarang ikannya begitu. Kalau dia minta ya udah satu patinnya saya minta 1 juta begitu. Kalau kagak saya halalin. Nah kan kita pernah dengar cerita begitu. Ada ulama yang biasanya dia tiap malam baca Quran 1 juz atau sampai hatam, ini tiba-tiba berat rasanya gitu. Dia inget, oh kemarin
mandi di kali, mungut apel, saya makan begitu. Itu kan dia susurin pun apelnya sampai ketemu, minta maaf, boleh saya maafin, saya ikhlaskan. Syaratnya nikahin dulu anak saya no yang buta, yang gagu, yang tuli, yang buntung tangan kakinya. Begitu kan dulu begitu. Biar dia ikhlas. Ya dia rela ngerjain itu, meskipun pada akhirnya mah cuma dikerjain doang. Gini kan bininya cakep begitu. Di prank. Itu cara minta agar dihalalkannya begitu. Kalau kita pernah nyakitin harga dirinya, minta maaf, minta dihalalkan. Kalau pernah nyakitin badannya, kita minta dikisos, dibalikin. Kalau hartanya ya kita pulangin, kita bayar harganya. Gitu. Patin sekarang sekilo berapa? Dulu kita pernah mancing dapat patin yang 5 kilo seekornya, ya kita bayar dah gitu. Cuman itu kalau memungkinkan. Kalau enggak ya udah kita berbuat baik sama orang yang pernah kita zolimin. Tadi itu makanya kita nenteng apa gitu. Kasih hadiah. Meskipun ntar orangnya bingung, ini tumben-tumbenan orang ngasih gua hadiah begitu, tumben-tumbenan. Menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah kita zolimi. Kalaupun itu tidak memungkinkan, kita banyakin sedekah. Sedekah kita niatin pahalanya, ya Allah saya sedekah, begitu ngisi kotak masjid, ya Allah saya sedekah, saya niatin pahalanya untuk orang-orang yang dulu pernah saya zolimi. Itu caranya tuh, cara tobatnya. Kali kalau apa ngaku kayak tadi mah rada berat dah, berat. Apalah, yang paling pertama emang mau bini dulu, gitu. Ya karena emang gagal lain-lain, gitu. Yang laki-laki kebanyakan kita masalahnya sama bini, yang perempuan kebanyakan salahnya sama lakinya gitu. Sebelum sama yang lain-lain ya sama bini dulu, sama laki dulu gitu. Repot juga ya. Itu tadi dah kita banyak sedekah, ini pahalanya buat bini saya begitu. Nah tuh, itu sebelum kita berangkat umroh, kita taubat dulu, baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada sesama manusia gitu. Makanya tadi tuh tradisi dari guru kita yang diajarin tuh cakep banget dah. Kita dibiasain tradisi musopahah, minta maaf ketika ratib tuh keliling dah atu-atu, disalamin semua, pelukan dah, sampai nangis-nangis. Meskipun nggak tahu itu pelukannya nangisnya karena apa gitu. Apa berangkat belum ada ongkosnya gitu, gimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, wa qada'id duyuni, dan melunasi hutang-hutang. Lah jangan ampe tetangga kita punya utang sama tetangga, dia malah lagi ngarep-ngarep aja. Kapan dilunasinya ya? Kapan ya dilunasinya ya? Tahu-tahu dengar kabar kita berangkat umroh. Lah itu geningan buat umroh ada. Gitu. Buat bayar utang kagak, begitu. Padahal istilahnya umroh kewajiban seumur hidup sekali. Bahkan ada yang bilang hukumnya cuma sunnah. Ada dua ya, beda pendapat tuh ulama. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib gitu. Tapi kalau qada'id duyun, kalau bayar utang itu mah bukan sunnah, emang kewajiban kita. Jangan sampai kita ngeduluin yang sunnah, ninggalin yang wajib. Makanya sebelum berangkat umroh, utang kita lunasin dulu dah gitu. Kon duitnya kepake buat daftar semua saja. Ntar buat ratibnya, buat tinggalin di rumahnya gitu. Ujung-ujungnya yang buat utang nggak kebagian. Kudunya sebelum daftar kita lunasin dulu utang kita.
Atau kalaupun belum bisa ngelunasin utang, kita minta izin sama yang kita utangin. Bang, mohon maaf ya, saya belum bisa bayar utang ini. Cuma kebetulan karena lurah ngeberangkatin saya, duit yang ada saya pakai buat ongkos dulu, gitu. Izin dulu tuh. Kalaupun belum bisa bayar utangnya, kita izin dulu, gitu. Yang repot kalau yang ngutangin kagak ngasih izin, lo jangan bayar dulu utang lo, begitu. Baru dah repot dah tuh. Ngadep lurah ya. Udah diberangkatin kemana, ongkos sampai dari lurah juga. Tuh bayar utang yang ketiga tuh. Tadi tuh jangan sampai istilahnya kita zolim ke orang yang pernah ngutangin kita, padahal duit ada tapi utang mah kita nggak bayar, kita malah lebih milih berangkat umroh gitu. Atau tadi kalaupun emang kita pengen banget berangkat, udah sampai ngiler-ngiler, sampai ngimpi-ngimpi gitu, ya udah kita izin dulu. Izin tadi tuh, mohon maaf ya, saya belum bisa nutupin utang saya ini, gitu. Izin dulu dah, izin. Kecuali melising, kalau melising mah nggak usah pakai izin, repot izinnya. Kalau melising izinnya gimana? Wa qada'id duyun, dan membayar melunasi hutang. Jadi taubat dulu, baik dosa kepada Allah dan kepada sesama manusia. Setelah itu lunasi hutang-hutang kita. Itu makanya sebenarnya berangkat umroh itu tahapannya panjang itu sebenarnya. Selain lunasi hutang, ada lagi yang lain tuh. Jangan sampai keluarga kita mah lagi kesusahan, lagi kesulitan, kita mah lagi ayobe daftar umroh aja, daftar haji aja. Mana hajinya yang furoda yang 350 juta. Keluarga kita mah lagi susah aja gitu. Buat ngerokok, buat makan aja nggak, susah ketemunya. Kita pakai daftar haji yang mahal gitu. Itu zolim tuh, zolim. Jangan dibiasain begitu. Udah, qada'id duyun, bayar utang. Wa i'dadin nafaqati likulli man talzamuhu nafaqatuhu ila waqtir ruju'i, dan menyiapkan nafkah likulli man talzamuhu nafaqatuhu, untuk semua orang yang wajib dia nafkahi, ila waqtir ruju'i, sampai dia pulang, sampai waktunya pulang. Menyiapkan nafkah untuk orang-orang yang kita tinggal di rumah selama kita pergi sampai kita pulang. Misalkan keluarga kita ada 2, bini 1, anak 1, ya berarti siapin ongkosnya sehari misalkan 100.000 gitu. Kalau kita berangkat umroh 10 hari, berarti siapin 1 juta dah buat di rumah gitu. Jangan sampai kita mah lagi umroh, bini kita sama anak kita di rumah pada kelaparan, pada kagak makan. Itu zolim juga namanya gitu. Itu kalau begitu modelnya, jangan pakai ngarepin umrohnya bakal mabrur, sulit. Ya meskipun terserah Allah aja gitu. Allah mau ngasih pahala haji mabrur, umroh mabrur pada siapapun, itu Allah Maha Kuasa gitu. Tapi kalau bisa jangan sampai tuh, jangan sampai istilahnya kita mau berangkat tapi yang di rumah kita nggak tinggalin bekal pisan. Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Ini berangkat umroh, berangkat tapi bini dititipin ke mertua, anak dititipin begitu. Jangan sampai begitu. Wa yaruddu ma indahu minal wada'i, dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepadanya. Kalau di rumah kita ada titipan dari orang, kita pulangin dulu.
Atau kita pernah minjem, kita pulangin dulu gitu. Barang yang kita pernah pinjem atau barang yang dititipin sama kita. Gimana kalau gadean? Sama aja itu barang orang ya gitu. Mengembalikan barang-barang titipan yang ada padanya gitu. Kita pulang-pulangin dulu dah barang itu. Karena lagi-lagi ya, umur itu kita nggak ada yang tahu. Kalau kata orang Jati Kramat, orang berangkat haji atau berangkat umroh itu memenuhi salah satu dari 3 panggilan. Ada yang memenuhi panggilan Allah, ada yang memenuhi panggilan iblis, panggilan setan, ada yang memenuhi panggilan malaikat Israel gitu. Wah, terima kasih Pak Lurah. Saya orang-orang doang kalau yang ngopi. Udah tuh. Makanya barang-barang yang dititipin sama kita, karena kita nggak tahu umur kita, nanti bisa berangkat, bisa pulang apa enggak gitu. Makanya barang-barang yang dititipkan ke kita itu kita kembalikan dulu. Sama sekalian dah, sebelum berangkat kita nulis wasiat dulu. Nulis wasiat dah buat bini. Neng, tanah yang di samping jangan dijual ya, begitu. Tanah orang. Siapin wasiat. Jadi barang titipan dipulangin dulu sekaligus bikin wasiat. Gitu. Karena tadi jaga-jaga. Karena kita nggak tahu umur kita gitu. Bisa pulang lagi apa enggak. Meskipun kepengenan kita mah pengennya pasti pengen pulang gitu. Pasti pengennya begitu. Karena di kampung saya juga bukan orang lain, malah saudara saya itu ada yang sampai sekarang belum pernah ziarah ke makam mertuanya. Kagak pernah ziarah ke makam mertuanya. Bis mertuanya dimakamin di sono di Arab gitu. Begitu berangkat umroh, berangkat umroh, tahu-tahu di sono sakit, kemudian meninggal sampai dimakamin di sono. Gitu. Saya sering bercandain, ente mah kagak hormat mertua. Mertua kagak ada, kagak ziarah pisan. Habis kalau pengen ziarah ongkosnya 30 juta. Karena kita nggak tahu, lagi-lagi kita nggak tahu umur kita. Makanya barang-barang yang dititip ke kita pulangin, sama sekaligus nulis wasiat. Wa yashibu minal malit thayyibil halali ma yakfihi lidhahabi wa iyahi min ghairi taktirin. Dan dia bawa dari harta yang baik, yang halal, harta yang mencukupi untuk perginya dan pulangnya, min ghairi taktirin, tanpa harus berhemat. Pokoknya kalau buat ibadah mah sebanyak-banyaknya duit bawa. Kalau buat ibadah mah, kalau ada tapinya itu kalau ada. Pokoknya kalau buat ibadah la tabdhiro li khairin, tidak ada istilah mubazir untuk kebaikan gitu. Pokoknya kalau buat ibadah biar kata habis jutaan, puluhan juta, ratusan juta, itu enggak ada istilah mubazirnya kalau buat ibadah. Makanya kalau buat ibadah umroh, buat haji, bawa bekal sebanyak-banyaknya, bawa duit yang ada di rekening berapa, bawa semuanya dah gitu. Ada 500 ya 500, ada aja sejuta ya sejuta. Seada-adanya bawa gitu. Min ghairi taktirin, tanpa perlu berhemat. Asal kalian takdir itu pelit, ngepel, jangan. Apalagi emang di sono banyak kesempatan kita buat sedekah kan. Mau itu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu banyak orang-orang yang bisa jadi objek kita sedekah. Kita beli korma, kita sedekahin buat jamaah yang sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kita beli zam-zam. Zam-zam nggak perlu beli ya, sono ya, tinggal nuang. Itu kita beli roti buat yang pada sholat jamaah di masjid. Makanya kalau bisa bawa ongkos sebanyak-banyaknya gitu, biar kita banyakin sedekah di sono.
Apalagi emang kadang-kadang ada yang suka ngasih juga buat tukang sapu Masjid Haram, tukang sapu Masjid Nabawi itu ngasih juga, tuh ngepelin juga dah. Meskipun nggak banyak, 5 real gitu. Makanya kalau bisa banyak bawa bekal, bawa banyak bekal ke sono. Duit yang ada bawa dah, kita banyakin sedekah di sono. Mumpung nilainya beratus kali lipat. Min ghairi takdirin, tanpa perlu berhemat. Bal ala wajhin yumkinuhu ma'ahu at-tawassu'u fi zali. Bahkan dia bawa bekal yang memungkinkan dirinya untuk at-tawassu' fi zali, bermewah-mewah dalam ongkos, dalam bekal. Kalau bisa malah bekalnya yang luar biasa, at-tawassu namanya. Tawassu itu kalau istilah bahasa kitanya bermewah-mewah, tawassu. Kalau yang biasanya di rumah kita makan teri, di sono mah jangan sampai makan teri dah, kalau bisa makannya ayam begitu. Di rumah biasanya makannya tibang sama sambal doang sama kerupuk, di sono jangan sampai ngalamin begitu. Makanya tawassu. Tapi lagi-lagi kalau duitnya ada, itu tawassu. Bermewah-mewah dalam ongkos. Tapi terutama tadi niatnya bukan cuma buat makan, buat banyakin sedekah di sono. Ngumpung lagi di tanah Haramain, di Madinah dan di Makkah, sedekah di sono nilainya kali-kali lipat. Makanya bawa ongkosnya rada banyakan, biar kita banyak sedekah di sono. Warifku bid-du'afa'i wal fuqara'i, dan menyantuni orang yang jompo dan orang fakir. Jangan cuma sedekah buat di sono, tapi yang di sekitar kita pun kita perhatiin. Gitu tadi tuh. Jangan sampai kita mah lagi berangkat umroh, tapi tetangga kita masih pada kelaparan. Gitu. Makanya waktu kemarin saya berangkat umroh, itu saya pesen ke istri saya, ini saya sisain duit 2 juta, bukan buat rumah ini mah, 2 juta ini yang pertama setiap pagi beliin nasi uduk, anterin ke rumah tetangga. Saya bilang gitu waktu tahun kemarin saya berangkat umroh. Ini saya sisain duit 2 juta, pokoknya per hari, karena saya berangkat 10 hari habisin 200.000 buat sedekah ke tetangga-tetangga. Itu ketika kita berangkat. Ditambah lagi saya nyuruh santri-santri tuh jamaah saya, tolong selama saya di Mekah, selama saya umroh, itu ziarah di makam Buya, di makam orang tua saya selama 9 hari, selama 10 hari. Jangan ngaso-ngaso kalau malam. Itu per orangnya saya bayar sekian. Jadi buat ngedoain orang tua saya selama saya di sono itu tiap malam selama 10 hari gitu. Yang ngerjain 5 orang waktu itu ya man ya, 5 orang ya. Jadi sedekah buat tetangga-tetangga setiap hari selama saya di sono. Waktu kemarin saya berangkat itu saya siapin 200, terus sama buat ziarah di makam orang tua saya setiap malam gitu. Itu per orangnya saya kayak orang ngajiin di sini dah, kayak ngajiin di kuburan gitu. Kalau bisa yang berangkat umroh begitu. Jadi memang ada sedekah yang disiapin buat orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita malah lagi mewah-mewahan di sono, lagi enak-enakan menunaikan ibadah umroh, tapi tetangga kita abaikan, yang masih pada kesulitan, pada kesusahan, itu jangan sampai kita abaikan gitu. Cuma lagi-lagi ya, ini buat orang yang berada. Makanya buat yang rada banyakan duitnya, ini kalau berangkat umroh jangan sampai lupa sama tetangga-tetangga kita. Jangan sampai kita mah ngarepinnya umroh kita mabrur,
ngarepin umroh kita makbul, cuma karena ada tetangga kita yang kagak redo, itu jadi ketahan pahalanya. Ya Allah, saya kagak redo sama dia mah lagi berangkat umroh, saya tetangganya kagak diopenin pisan gitu. Saya mah lagi kelaparan, dia mah lagi enak-enakan gitu. Berangkat umroh pakai 30 juta, pakai 40 juta, tetangganya lagi kelaparan kagak dipikirin pisan, saya kagak redo. Ya Allah gitu. Jangan sampai begitu tuh. Ujung-ujungnya kita ngarepin umroh kita makbul, mabrur, malah yang ada pahalanya jadi ketahan gara-gara kita kagak open sama tetangga kita saat kita umroh. Makanya warifku biddu'afa'i wal fuqara'i, menyantuni orang-orang yang jompo dan orang-orang fakir di sekitar kita. Wa yatasaddaqu bisyai'in qabla khurujihi, dan bersedekah dengan sesuatu sebelum keberangkatannya. Nah, kayak gini nih biasanya pada ratib kan ya. Pada ratib ngidang, masak, nyiapin kue, nyiapin buah, nyiapin hadiah buat para alim ulama. Itu memang dianjurkan sedekah sebelum kita berangkat, sambil baca ratib, minta doa dari masyarakat sekitar kita, dari kawan-kawan kita, dari guru-guru kita, sambil kita sodakoh dah. Sodakoh, kita siapin makanannya, kita siapin beseknya, kita siapin buah-buahannya buat guru kita siapin hadiahnya, kita siapin bingkisannya gitu. Itu sedekah tuh. Kan tuh wa yatasaddaqu bisyai'in qabla khurujihi. Udah berapa tuh? Tobat, mengembalikan hak-hak yang kita zalimi, melunasi hutang, menyiapkan nafkah untuk keluarga yang kita tinggalkan, mengembalikan barang-barang titipan, membawa bekal tanpa harus berhemat, yang terus selanjutnya menyantuni orang-orang fakir dan sedekah. Udah tuh cukup ya? Udah cukup? Jam 10 udah? Hah? Dikit lagi? Ya dikit lagi dah. Wa yashtari nafsihi dabbatan qawiyatan alal hamli. Ini buat orang-orang yang di sekitar kota Mekah lagi nih ya. Dan dia membeli untuk dirinya kendaraan yang kuat untuk membawa beban banyak. Karena tadi kalau dulu orang haji kan bawa apa aja udah, gala bawa kompor, bawa gidir gitu kan ya. Kalau dulu itu mah, kalau sekarang mah kagak, udah disiapin makan di hotel. Kalau sekarang mah. Tapi kalau orang Mekah dulu emang kendaraannya dia mah naik onta dekat ya, dia beli dah. Dia beli untuk dirinya kendaraan yang kuat untuk membawa beban yang banyak. Atau kalau kita ya milih pesawatnya yang rada enakan dah. Itu jangan yang rada murah. Yang rada enakan pesawatnya. La tad'afu, yang tidak lemah kendaraannya itu. Au yaktariha, atau dia menyewanya. Kalau emang nggak bisa beli ya nyewa dah. Ini juga berlaku ini ya buat kita ngaji, yang pada seneng ngaji, pada seneng ziarah gitu. Ya kalau bisa kudu punya kendaraan sendiri itu. Kalau kita misalkan berangkat haji atau berangkat umroh aja disunahkan beli kendaraan sendiri, tapi buat yang deket ya, atau nyewa. Begitupun kita yang seneng ziarah jauh-jauh keluar kota, keluar provinsi, atau seneng ngaji kemana-mana, itu kalau bisa beli kendaraan yang bagus. Kalau buat ngaji, kalau buat ziarah gitu. Ya jangan sampai lagi pergi ngaji kemana-mana atau mogok di tengah jalan gitu. Kendaraan beli mobil-mobil tua gitu, mogok mulu. Mau ngaji ujungnya kagak nyampe ke tempat ngaji kan gitu. Mau ziarah tahu-tahu mogok lagi. Makanya beli kendaraan yang dabbatan qawiyatan, beli kendaraan yang bagus. Tapi niatin buat ngaji,
dan buat kebaikan tadi, buat ngaji kayak, buat ziarah kayak, buat main ke rumah orang tua, buat main ke rumah saudara. Karena kalau kita niatin buat kebaikan, insya Allah harta itu tidak akan dihisab gitu. Kita beli mobil nih, kalau kita niatin biar bisa jalan-jalan, itu nanti mobilnya dihisab. Kalau kita niatin beli mobil biar kalau berangkat ngaji nggak kehujanan, itu nggak bakal dihisab tuh mobilnya gitu, karena diniatin buat kebaikan. Cuma kalau udah diniatin beneran dipakai tapinya, cuma niatnya buat ngaji kagak dipakai pisan pas ngaji gitu. Niatnya buat ziarah kagak pernah dibawa ziarah gitu. Beli itu kendaraan yang bagus. Dulu orang tua saya cerita, waktu di Tanah 80 Klender Aziada, Buya Zayadi itu bilang buat orang-orang yang parkir di masjid, kalau yang bawa mobilnya Mercy taruhnya depan masjid, kalau yang bawanya sepeda sundung taruh yang rada jauhan. Kenapa? Jangan sampai orang Islam dilihatnya miskin-miskin. Parkiran orang Islam nugenengan di masjid yang parkir sepeda sundung mulu gitu. Mana udah pada lepas catnya gitu. Motor suaranya udah 13 gitu. Gitu. Makanya kalau orang Islam kalau bisa kendaraannya yang cakep-cakep. Tadi tuh untuk agar jangan sampai agama Islam ini dipandang miskin. Itu dulu kata Buya Zayadi Tanah 80 Klender begitu. Orang tua saya yang cerita katanya begitu. Kalau yang Mercy parkirnya depan masjid, kalau yang sepeda sundung rada jauhan dah, jangan sampai kelihatan gitu. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, jangan sampai dikalahkan oleh agama-agama yang lain. Itu kalau bisa orang Islam kaya-kaya gitu. Makanya haji, ada perintah haji yang duitnya ongkosnya mahal kan gitu. Maka itu perintah secara nggak langsung orang Islam harus kaya-kaya, harus kaya. Ini bahkan wayashtari nafsihi dabbatan qawiyatan, dia beli kendaraan yang kuat. Nah kalau mobil tua udah nggak kuat gitu. Udah mobil beli yang bagus, Palisade ya, Palur ya, Palisade gitu. Atau kalau kayak Fortuner putih gitu. Beli itu yang bagus. Fortuner putih. Fa init taro fal yuzhir lil mukari kullama yuridu ayyahmilahu min qalilin wa katirin. Dan maka jika dia menyewa kendaraan itu, fal yuzhir maka jelaskan lil mukari bagi orang yang menyewakan kendaraan itu, kullama yuridu ayyahmilahu semua yang ingin dia bawanya, min qalilin wa katirin baik itu sedikit maupun banyak. Pokoknya kita jelasin nanti bang kendaraannya saya pakai buat bawa ini begitu. Kalau nyewa kendaraan jangan sampai bilangnya buat make keluarga, tahu-tahu dipakai buat narik barang, itu zolim tuh. Minjemnya buat narik penumpang, tahu-tahu buat ngangkut lemari, medipan, itu zolim. Makanya kalau kita nyewa jelasin dulu, nanti mobilnya saya pakai buat ini abang ya, gitu. Dia ridho atau enggak itu terserah dia dah. Wa yahsulu ridhohu fihi, dan dia mendapatkan ridho orang yang menyewakannya. Penting tuh makanya kalau buat sewa menyewa, termasuk gade menggade itu juga perlu ditanya tuh, boleh nggak bang nanti motornya atau mobilnya saya pakai begitu. Ini ada teman kita yang gade mobil atau motor ke kita terima aja, nggak pakai nanya lagi. Ntar motor kita pakai aja lagi. Harusnya nanya dulu. Ini kalau ada yang gade motor atau gade di sini ada nggak mas yang gade sawah? Itu boleh tuh kita tanya dulu. Ini boleh nggak saya pakai ntar motornya, atau sawahnya boleh nggak saya kelola gitu. Atau jangan boleh nggak saya jual lagi? Jangan itu mas. Jangan.
Ya cukup ya. Itu sedikit tuh ya terkait persiapan yang harus kita lakukan kalau kita punya niatan untuk berangkat haji atau berangkat umroh. Karena tadi lagi-lagi jangan sampai kita mah ngarepin umroh kita makbul, kali dah kalau mabrur mah rada ribet, karena dalam setahun dari miliaran orang itu yang mabrur cuma 7 orang. Nah kita pengen umroh kita makbul, tapi berangkat ke sononya belum taubat, masih banyak salah ke tetangga-tetangga kita, ke keluarga kita, ke istri kita, utang-utang kita masih pada banyak, kita berangkat belum izin dulu sama yang ngutangin kita, tetangga-tetangga kita masih kesusahan. Jangan sampai tujuan sama pengen umroh kita makbul tapi akhirnya umroh kita kurang nilainya karena masih banyak yang belum terpenuhi gitu. Dah, kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendoakan orang yang sedang menunaikan ibadah umroh, mudah-mudahan di kemudian hari buat yang udah pernah berangkat izin untuk kembali berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah. Yang belum pernah berangkat diberikan kekuatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh. Semuanya buat kita mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya serahkan mic ini kembali ke pembawa acara, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.